Kali ini kita coba mau ngebahas ya. Ternyata alpukat ini memiliki dua tipe. Ada tipe A, tipe B. Nah, perbedaan kedua tipe ini didasarkan atas apa sih sebenarnya? Jadi kita tahu, kita bisa mengenali tipe-tipe alpukat ini seperti apa, bagaimana caranya. Nah, penasaran? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Kak, mau nanya dong. Apa nih, Kak? Boleh silakan kalau mau nanya. Nih Kak, aku mau nanya. Kan ada tuh pohon alpukat yang dia bunganya lebat, tapi buahnya juga lebat. Nah, tapi juga ada pohon alpukat yang dia bunganya lebat, tapi buahnya nggak lebat. Kira-kira kenapa ya Kak? Oke. Nah, ini salah satu menarik nih, pertanyaan menarik yang sering banyak teman-teman tanyakan ya. Jadi, Kak, alpukat saya di rumah itu kok berbunga terus tapi buahnya nggak ada ya. Bahkan kita lihat di tetangga sebelah, dia setiap kali tuh buahnya bisa lebat. Itu kenapa ya gitu. Jadi banyak faktor teman-teman ya. Jadi banyak faktor. Faktor pertama bisa jadi itu karena kondisi tanaman. Ya, jadi kondisi tanamannya itu ada yang sehat, ada yang kurang sehat, itu juga mempengaruhi. Kemudian yang kedua, bisa jadi itu faktor nutrisi. Artinya nutrisi tanamannya ada yang terpenuhi, ada yang mungkin defisiensi atau kurang gitu. Kenapa? Karena kalau misal nanti ada beberapa nutrisi yang defisiensi ya, misalnya boron, ada Mn. Nah, ini juga akan mempengaruhi penyerbukan. Kenapa? Boron itu sangat aktif untuk dia nanti ke putik, teman-teman. Nah, kalau Mn ini aktif ke polen, sehingga kalau misalnya ada defisiensi hal ini akan mengganggu penyerbukan yang terjadi. Sehingga bisa jadi nih, kita lihat, kita udah sering pupuk, tapi pupuk yang kita gunakan selama ini hanya NPK gitu kan. NPK itu hanya unsur makro, kita lupa ada unsur mikro atau unsur lainnya yang juga esensial bagi tanaman gitu. Nah, bisa juga faktor yang selanjutnya itu dari tipe bunganya, Kak. Jadi ada tipe bunga A, tipe bunga B. Nah, alpukat ini juga dia tipenya tuh macam-macam, ada tipe A, tipe B. Nah, itu juga kita harus tahu sebenarnya yang lebih dominan itu tipe A apa tipe B sih. Kadang kalau kita tanam itu satu jenis aja, nggak ada pohon-pohon alpukat lainnya. Nah, bisa jadi tetangga kita pohonnya tuh ditanam, sekelilingnya juga ada pohon-pohon alpukat jenis lain, sehingga potensi penyerbukan itu akan tinggi karena ada polen dan putiknya itu berbarengan, sehingga potensi penyerbukannya akan lebih banyak gitu. Ya, jadi untuk bunga alpukat itu ada dua jenis, ada tipe A, tipe B. Nah, kedua jenis ini dibedakan oleh waktu munculnya bunga jantan dan bunga betina gitu. Nah, jadi untuk tipe-tipe ini nih sebenarnya alpukat ini tanaman unik teman-teman. Jadi kita lihat bahwa bunga alpukat itu mekarnya nggak cuma sekali ternyata. Jadi bunga alpukat itu mekar bisa sampai 2 kali nih. Hari pertama dia akan mekar, kemudian nanti di siang sampai sore hari dia akan menutup kembali bunganya itu. Kemudian baru di hari kedua dia akan mekar lagi gitu. Nah, cuman nanti kondisi di hari pertama, hari kedua ini waktu mekarnya ini beda, ada yang mekar betina, ada yang mekar jantan. Inilah yang membedakan sehingga alpukat itu dikenal dengan tipe A, tipe B gitu. Nah, teman-teman juga harus paham ya. Jadi gini, tipe A itu gini, tipe A itu mekarnya pagi hari adalah betina. Nah, pagi hari betina, kemudian siang sampai menjelang sore itu biasanya akan menutup kembali bunga itu. Teman-teman bisa amatin deh, coba ketika ada bunganya sedang lebat, dilihat bunganya, diamatin benar-benar. Di awal itu mekarnya apa? Nah, pagi hari pasti akan mekar, jam 8 sampai jam 12 dia akan mekar. Nanti jam 1 sampai sore, menjelang sore dia akan menutup kembali. Nah, setelah menutup, hari berikutnya, jadi yang hari berikutnya ini dia akan mekar lagi, tapi mekarnya nanti di siang hari. Siang hari dia akan mekar menjadi jantan. Baru nanti ketika sudah malam jam 6 ke atas dia nutup lagi. Jadi seperti itu. Makanya sebenarnya kalau kita lihat potensi penyerbukannya ini akan susah. Kenapa? Karena waktu mekar bunga betina dan jantan ini tidak berbarengan. Walaupun memang kita lihat beberapa jenis ada yang overlapping, teman-teman. Jadi artinya overlapping itu gini. Jadi ketika bunga jantannya di tangkai itu ada yang mekar, ada juga bunga betina yang sedang mekar. Nah, sehingga potensi penyerbukannya itu masih ada dan dia berpotensi untuk menjadi buah. Tapi kalau kita lihat overlappingnya terlalu jauh, dia tidak ketemu antara betina dan jantan, ini tidak akan menghasilkan buah atau tidak akan terjadi penyerbukan.
Nah, kalau kita lihat seperti ini, teman-teman bisa mendekat ya. Ini kondisi bunganya. Ini kondisi bunga betina. Ini kita lihat, ini kondisi bunga betina ya. Ini pagi hari kondisi bunga betina. Bunga betina itu dicirikan dengan apa sih? Kita lihat bahwa bunga betina itu di tengah-tengahnya ada putik ya. Jadi kalau bunga betina itu hanya ada satu yang berdiri tegak di tengah. Ini adalah putik. Putik kemudian dikelilingi oleh mahkota ya. Di sini ada kelopak bunganya. Nah, tapi kita lihat agak unik teman-teman. Dalam satu bunga tanaman ini memiliki potensi ada overlapping. Ini kita lihat yang di sini, ini bunga jantan sudah mau mekar. Kenapa kita lihat ada bunga jantan? Karena polen-polennya ini nanti ada 9 ya, ada 9, 3 berdiri di tengah, kemudian 6 mengelilingi di sekitarnya. Ini udah mulai membuka. Ini kita lihat ini juga potensinya mau membuka. Jadi ini jantan ya, ini jantan, kita lihat ini juga jantan. Ini jantan, potensi jantan dia akan membuka. Ini kita lihat, ini jantan mau membuka. Nah, yang di sini kita lihat ini adalah tadi betina. Ini betina nih. Oh, yang ada kayak bijinya di bawah itu kayak? Iya, jadi betina ini cuma ada satu yang di tengah. Nah, kita nanti akan lihat ya untuk tipe yang lain. Coba kita cek di sebelah kita. Oke, nah kita ini sudah berada di pohon lain ya. Ini kita ada tanaman yang sedang berbunga, kondisinya sekarang lagi jantan-jantannya nih, lagi jantan-jantannya ya. Nah, kita lihat kalau yang jantan ini seperti ini teman-teman. Pasti beda banget kan? Kalau yang tadi kan ketika betina itu cuma ada satu putik atau ada satu tegak ke atas. Kalau yang jantan ini rame nih, ada 3 di tengah, kemudian dikelilingin oleh 6. Jadi ada 9 nih di atasnya nih. Jadi kondisinya seperti ini guys. Kalau jantan dia seperti ini. Nah, kalau kita lihat dalam satu bunga nih, ini kondisinya jantan semua. Ini jantan semua. Kalau yang tadi kan kelihatan tuh ada bunga betina dan kemungkinan ada overlapping nanti dengan bunga jantan. Kalau ini kondisinya jantan semua. Ini bunganya jantan semua. Nah, bisa jadi kalau dia ini nanti cuman jantan semua, tidak ada overlapping. Nah, potensi penyerbukannya ini akan sedikit. Kalau potensi penyerbukannya rendah, artinya fruit set atau bunga yang menjadi buah pun akan rendah ya. Jadi penting banget teman-teman harus tahu gitu. Teman-teman harus tahu alpukat saya ini tipe bunganya apa sih? Gitu kan, karena banyak kadang kita tanam alpukat tuh dari biji gitu yang kita tidak tahu identitasnya, ini jenis apa sih kita nggak tahu. Nah, teman-teman harus paham dulu, oh ternyata alpukat saya ini tipenya A, oh ternyata alpukat saya tipenya B, oh ternyata alpukat saya bagus nih, setiap buah dia bisa bergerombol. Nah, teman-teman bisa cross check lagi, kok dia bisa bergerombol ya, sedangkan yang lain cuma satu gerombol, cuma satu buah. Nah, teman-teman bisa amatin dalam satu gerombol bunganya itu seperti apa. Apakah ada potensi overlapping, artinya ketemu bunga jantan dan betina tuh bisa mekar di waktu yang sama, atau ternyata dalam satu bunga tuh mekarnya cuma satu jenis aja, gitu. Nah, jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kak, kalau cara mudah kita untuk mengetahui itu bunga jantan atau bunga betina atau bunga tipe A atau tipe B gimana Kak? Cara gampang. Oke, nah nanti saya akan juga kasih penjelasan ya. Jadi ada jurnal, ada referensi yang menjelaskan kapan sih waktu mekarnya ya. Bunga jantan, bunga betina mekarnya di pagi, di siang hari itu seperti apa, kapan aja, hari pertama, hari keduanya gimana. Kita akan ada penjelasan lebih detail di situ. Nah, tapi kalau teman-teman pengen tahu secara singkat, cara mudahnya gimana sih, cara gampangnya gimana kita biar tahu gitu ya. Jadi cara gampangnya sangat mudah sekali teman-teman. Kalau teman-teman lihat tanamannya itu kondisi saat pagi hari, pagi sampai siang hari, artinya dari jam 8 sampai jam 12. Tanaman kita tuh bunganya mekar saat itu kondisi betina ya. Tadi kan kita sudah jelaskan betina seperti apa, yang jantan seperti apa. Nah, kalau pagi hari ini bunganya itu betina, berarti pohon itu adalah tipe bunga A. Kalau dia pagi hari yang mekar itu jantan, berarti pohon itu adalah tipe bunganya B. Gitu ya. Jadi teman-teman cukup ingat aja nih, kalau dia pagi hari mekarnya itu sebagai betina, itu pasti tipe A. Kalau dia pagi hari mekarnya sebagai jantan, itu pasti tipe B. Nah, nanti pas waktu siang hari dia akan berubah lagi. Yang tipe A siang hari akan menjadi jantan, sedangkan yang tipe B siang hari akan menjadi
betina. Nah, jadi kalau misal teman-teman misal nggak sempet nih ngamatin pagi hari dari jam 8 sampai jam 12, teman-teman bisa ngamatin juga, nanti dicek lagi kondisi siang menjelang sore ya, artinya mungkin bisa jam 2 sampai jam 6 itu mekarnya seperti apa, bagaimana gitu. Jadi dalam satu hari nanti teman-teman bisa amati, bisa cermati kurang lebih seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu faktor ya, bukan penentu ya. Jadi teman-teman juga bisa cek apakah ada kaitannya tipe bunga ini dengan fruit set, apakah ada kaitannya tipe bunga ini dengan keterjadian buah, apakah benar kalau misal tipe bunga tertentu ini menyebabkan kondisi buahnya sedikit, atau ada kecenderungan bahwa oh tanaman saya bisa overlapping. Nah, ini juga menarik. Nah, teman-teman juga harus bisa mempelajari itu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih yang sudah nonton video kita sampai akhir. Dan jika ada informasi atau ingin berbagi hal-hal lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar kita. Terima kasih, minimal jadi cuan, maksimal jadi keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.